Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang Bu Juli. Siang. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya. Kira-kira Bu Juli datang menemui saya ini ada apa ya Bu Juli? Saya ingin berdiskusi untuk kegiatan observasi coaching saya nanti Bu, karena sudah ada jadwal beberapa teman yang ingin di coaching. Baik Bu, Ibu Juli ingin melakukan coaching bersama teman atau rekan sejawat. Iya. Ya, Bu Juli, sebelum Bu Juli melakukan proses coaching, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari proses coaching itu sendiri. Iya Bu. Ya. Kira-kira Bu Juli untuk kriteria apa rubrik penilaian apakah sudah tahu? Ada Bu, untuk rubrik penilaian memang sudah diberikan Bu. Ada kriterianya, ada 3, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dengan mencapai nilai minimal apabila kita bebas dari judgement, asumsi, kemudian ada asosiasi juga, serta dapat menangkap emosi dari Chelsea. Kemudian ada kedua adalah pertanyaan berbobot. Itu dengan kriteria itu kita selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari waktu kita mendengarkan cerita dari rekan sejawat kita. Yang ketiga adalah memberdayakan coach. Jadi yang ketiga memberdayakan coaching. Jadi dengan membantu dan membuat rencana aksi secara spesifik, mendorong ide dengan coaching pada saat meminta saran serta berbagi pengalaman. Iya, baik Ibu, untuk coaching kali ini saya akan mengamati apakah nanti sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, nanti jangan lupa akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Iya Bu. Prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi coaching. Oke, mungkin dilaksanakan berdasarkan prinsip yang ada nanti. Ya, baik Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu sebelum melakukan proses coaching. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam kesempatan coaching kali ini? Potensinya yang ingin saya kembangkan yaitu untuk menanyakan berupa pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu yang agak sulit didapatkan. Kalau secara kompetensi sendiri, kompetensi dari yang perlu yang ada pada coach itu apa saja Bu? Ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Bagian yang ketiga, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Karena yang ingin ditingkatkan dan dikembangkan itu adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Pada indikator ini saya akan berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat memiliki ide, kemudian memiliki solusi atas masalah yang dia miliki. Ya, jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, itu yang ingin Ibu kembangkan. Ya. Baik Bu, mungkin demikian dulu ya Bu untuk prapresentasi kita hari ini.
Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Ya, untuk Ibu Juli sendiri, apakah sudah menentukan waktu bersama coachingnya untuk proses coachingnya? Sudah Bu, kemarin Bu Rusli sudah menghubungi saya, kemungkinan hari ini jam 9 nanti. Apakah Ibu punya waktu? Jam 9 ya Bu? Iya. Sepertinya bisa Bu, jam 9. Jadi hari ini bisa jam 9 bisa terlaksana ya Bu? Iya Bu, proses coaching. nanti akan saya panggil Ibu setelah waktu pelaksana Bu ya. Saya hubungin Ibu lagi. Oke Bu, terima kasih banyak atas diskusi hari ini. Nanti akan saya hubungin waktu pelaksanaan coaching di sekolah. Ya, baik Bu Juli, silakan Bu Juli untuk melakukan proses coachingnya nanti. Terima kasih juga karena Bu Juli sudah datang menemui saya untuk melakukan diskusi sebelum proses coaching. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli. Oke, assalamualaikum Bu Rusli. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu, saya mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Saya terima kasih juga karena sudah diberi waktu oleh Ibu. Sudah lama sih Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu, dan ya hari ini alhamdulillah Ibu sudah menyiapkan waktu untuk saya untuk berdiskusi. Terima kasih juga Bu, bisa kumpul kita di sini, mungkin kesempatan kita untuk saling curhat, saling mendengarkan untuk masalah-masalah yang ada. Oke Bu, silakan. Begini Bu, berkaitan dengan tugas saya sebagai wakase kurikulum. Ya. Nah, teman-teman di Mapel Agama itu ada memberi masukan, juga teman-teman yang lain juga ada. Nah, khusus yang untuk teman-teman Mapel Agama itu mengajukan kalau bisa di sekolah kita ada kegiatan sholat berjamaah Bu, sholat berjamaah paling tidak itu sholat zuhur Bu. Itu Bu, dengan pertimbangan karena kita punya musola sudah Bu, Ya. punya musola, kemudian ya paling tidak menghidupkan musola kita lah, seperti itu masukan dari guru agama. Selain itu Bu, mempermudahkan mereka dalam menilai anak-anak yang sudah hafal tidak bacaan sholat. Ya. Itu istilahnya keuntungannya. Kemudian ada juga masukan dari teman-teman yang lain, mengingat kita ini kan Bu, sekolah kita ini kan berada di tengah-tengah masyarakat yang religius Bu. Ya. Mayoritas siswa kita juga kan muslim Bu, dan juga gurunya juga banyak muslim. Nah, kalau informasi dari teman-teman banyak yang mendukung Bu. Nah, inilah kami dari tim kurikulum, saya mewakili tim kurikulum mengajukan kepada Ibu bagaimana supaya alangkah baiknya kita mengadakan sholat zuhur berjamaah untuk kebiasaan bagi anak-anak kita. Oke, sebenarnya bagus untuk kegiatan tersebut memang harus kita bisa laksanakan ya. Menyangkut juga dengan Ibu bilang tadi, hampir 90% siswa kita juga muslim, jadi memang harus ada kegiatan keagamaannya juga. Selain itu, tujuan apa lagi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan sholat bersama ini? Ada Bu, selain lingkungan kita ini kan Ya. religius, kemudian mempermudah guru agama untuk menilai, karena prakteknya kan secara langsung. Nah, ada lagi Bu, kita kan Bu, Bu berkaitan dengan bahwa tujuan sekolah kita itu kan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Ya. Di antaranya adalah mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi yang pertama itu kan Bu, Ya. berbunyi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita kan generasi yang berakhlak mulia kan Bu. Ya. Nah, mungkin
apa tuh namanya di dalam kurikulum salah satunya itu implementasi atau penerapan nyata kita Bu. Kalau menurut kami tim kurikulum seperti itu. Iya benar. Jadi tidak terlalu ini juga Bu ya, mengganggu pelajaran juga tidak karena waktunya ada waktu sendiri ya, untuk kegiatan tersebut. Itu kalau kita lihat Bu pas waktu istirahat siang. Istirahat kita siang berarti pas istirahat bisa melakukan kegiatan itu. Pada saat istirahat siang kita bisa melaksanakan. Dari rencana yang Ibu mau laksanakan ini sudah terlaksana apa belum? Belum Bu. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Masih kami ajukan. Bisa apa tidak? Kemungkinan menurut saya bisa Bu, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita juga. Terus sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita juga. Kemungkinan rencana Ibu sangat baik, tapi perlu dipikirkan lagi nih Bu. Kendala yang akan dihadapi nanti itu apa kira-kira kalau pelaksanaan ini sudah dilaksanakan? Ada sih Bu beberapa kendala yang saya pikirkan itu nanti sehingga mungkin perlu antisipasi. Yang pertama mungkin perlu orang tua tahu Bu, orang tua siswa perlu tahu karena kita kan pernah juga Bu dengar baca di internet bahwa ada di suatu sekolah anak disuruh gurunya sholat tidak mau, kemudian dimarahi oleh gurunya, orang tuanya marah Bu. Nah mungkin rencana kita baik, boleh jadi nanti tanggapannya ada yang tidak seiring sejalan. Mungkin kendala itu sehingga saya sangat berharap sekali mungkin dikomunikasikan dulu Bu dengan orang tua. Kemudian yang kedua Bu, kita tidak mau juga kan salah kaprah dengan anak. Mungkin perlu pemahaman karena Bu selama ini kalau kita lihat ya Bu ya, kalau kita misalnya sama muslim memang itu adalah kewajiban. Tetapi kalau praktiknya beda kayaknya seperti itu. Karena yang kita lihat selama ini anak-anak kan tidaknya kita 90% Bu muslim, benar. Tetapi anak-anak kita tanda kutip tidak banyak lah. Sehingga kalau jadi tanda tanya juga kan Bu, apakah ini juga merupakan kebiasaannya di rumahnya atau seperti apa, sehingga apabila kita juga tidak mengkomunikasikan ini dengan baik dengan siswa, mungkin ada kendala juga Bu. Ini jadi kendala juga karena mungkin mereka merasa kenapa di sekolah dipaksa, sedangkan di rumah tidak. Mungkin itu. Kemudian juga Bu ada kendala Bu. Kendalanya seperti ini. Guru agamanya kan cuma sedikit Bu. Ada 3 orang. Guru laki-lakinya cuma 1 orang. Sehingga nanti kalau kita berharap hanya di guru agama, saya memprediksi ini akan terkendala, tidak kontinu. Karena kan tidak mungkinlah guru agama kita itu di sepanjang waktu itu tidak pernah sakit, tidak pernah izin seperti itu. Nah, mungkin kendalanya kalau misalnya kita tidak menyepakati juga Bu dengan rekan-rekan teman-teman guru. Yang kita harapkan selain kesepakatan juga ada dukungan dari teman-teman guru, misalnya teman guru-guru kita yang muslim yang muslim laki-laki mau menjadi imam Bu, seperti itu. Kemudian ada juga Bu hambatannya, kita punya mushola, tetapi sound systemnya Bu, sound systemnya mungkinnya itu yang perlu dukungan dari sekolah. Bu, dari kendala yang ada tadi ada beberapa sudah Ibu berikan solusi. Yang pertama tadi tentang orang tua juga perlu berperan juga Bu. Terus tadi Ibu juga bilang tidak 100% siswa mau sholat karena kebiasaan di rumahnya belum tentu seperti kita di sekolah. Ketiga juga untuk imam ya Bu ya, karena guru agama kita prianya cuma 1 dan imam wajib pria ya Bu. Itu sudah Ibu berikan solusi juga tadi. Dan yang terakhir adalah sound system untuk musola,
karena itu sangat diperlukan karena biar bisa terdengar sampai belakang. Iya. Selain yang Ibu sebutkan tadi, ada solusi lain nggak untuk alternatif Bu? Karena yang Ibu sebutkan tadi solusinya yang memang ada bisa dilaksanakan. Alternatifnya ada lagi nggak solusi Ibu? Ada Bu, ini solusi lain. Kita ini kan Bu banyak jumlah siswanya. Ya banyak Banyak ya. jumlahnya. Kita punya musola, kayaknya tidak bisa menampung. Kita menambah musola lagi, memperbesar, mungkin perlu waktu. Perlu waktu lama. Ya. Mungkin nanti perlu penjadwalan Bu. Yang penting kan istilahnya musola kita setiap hari penuh dan siswa kita melaksanakan. Mungkin kita lakukan penjadwalan Bu. Misalnya dalam setiap minggu kita kan 5 hari kerja Bu. Iya. Mungkin kita punya rombel 21 kan Bu. Iya. 20-an lah. Itu mungkin kita bagi dalam satu hari itu berapa kelas yang nanti diwajibkan akan melaksanakan sholat berjamaah. Untuk yang lainnya dia bisa sendiri-sendiri nanti karena kan waktu sholat kan tidak anak ya. Cuman yang teraturnya mungkin kita atur Iya. seperti itu. Kayaknya bagus solusi dari Ibu karena kondisi musola kita juga kecil Bu ya. Kemudian penjadwalan itu pun akan membantu siswa juga jadi ingat sholat, oh ini jadwal ini giliran Iya. kelas ini, nah seperti itu. Dari rank angka 0 sampai 100 kalau terlaksana ini kira-kira di posisi mana kegiatan ini? Saya sih kalau sekarang ya Bu belum kita ini lakukan. Iya. Saya sih masih nomor 4 sih Bu. Nomor 4. Kalau misalnya belum kita lakukan, Cuman masih perencanaan Bu ya. Masih perencanaan. Oke. Masih 4 sih. Masih 4 Bu ya. Kalau kedepannya nih kita sudah melaksanakan karena Ibu sudah ide Ibu sudah bagus juga, itu kira-kira berapa nih dari 4 ini kira-kira? Saya yakin loh Bu, apabila misalnya kita semua bisa melakukan ini, orang tua sudah oke, siswa sudah oke, teman-teman guru sudah oke, Ya. bersama-sama kita melakukan ini dengan komitmen dan integrasi ya, integritas yang mantap. Saya yakin 8 loh Bu. Kalau 8 sudah bagus Bu. Mm-mm. Kita 8 udah bagus, jadi perkembangannya cukup pesat juga, apalagi ini kegiatan ibadah dan keagamaan kita yang kita laksanakan. Untuk rencana ini kapan rencananya Ibu akan laksanakan? Secepatnya Bu, yang jelas saya minta dukungan karena tidak mungkin kan saya yang bagian kurikulum yang mengundang. Iya. Saya minta dukungan dari Ibu mungkin nanti pada saat rapat bulanan Bu. Iya. Itu mungkin kami minta tolong dari kurikulum agar ada waktu untuk memaparkan rencana ini di rapat guru. Mungkin memaparkan ini. Kemudian berikutnya mungkin kami juga minta tolong pada saat Ibu nanti mengundang orang tua siswa untuk menyampaikan program sekolah, mungkin juga minta tolong Bu disisipkan program ini supaya disetujui oleh orang tua. Kemudian kami juga minta tolong nanti ada sosialisasi, kami berkolaborasi untuk bagian kesiswaan. Mungkin juga nanti minta tolong disosialisasikan dengan siswa, baik di kesempatan pada saat kita upacara bendera, apel ataupun pada saat kegiatan kesiswaan. Mungkin seperti itu Bu. Kayaknya cukup bagus juga Bu. Koordinasinya juga semua mencakup, yang Ibu sarankan juga bagus. Jadi memang kegiatan ini harus kita laksanakan secepatnya karena ini memang untuk manfaat kita dan juga sekolah kita Bu. Oke, di sini juga Ibu sudah perlu juga dukungan ya, bukan hanya Ibu sendiri bisa melaksanakan karena saya akan berusaha membantu juga nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah juga Bu. Dengan ide Ibu ini cukup bagus, jadi semua bisa terlaksana dan terkolaborasi dalam satu sekolah. Oke, kayaknya solusi dan juga
masalah yang ibu hadapi malah terpecahkan sendiri oleh ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga. Sebenarnya sebelum saya ke sini, mumet ibu, kira-kira gimana bisa apa enggak lah. Jadi kita tinggal menunggu kolaborasi aja, karena kita Iya, harus iya. melaksanakan dengan kepala sekolah juga, izin juga, dan merencanakan ini terlaksana biar bisa cepat dilaksanakan juga oleh kita, dan terutama ibu bagi kurikulum, dan juga untuk kita guru-guru juga serta siswa lainnya nanti. Oke Bu, itu saja dari saya. Saya akan juga nanti menghadap Bapak biar ini bisa terlaksana cepat nantinya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan mendengar curhat saja sehingga saya tidak ada sesak di dada. Tidak ada Bu, tidak ada Bapak. Yang penting Ibu cerita, saya selalu mendengarkan. Mohon dukungannya nanti. Ya. Apa tuh namanya pada saat Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Iya, ini Bu. Ya, terima kasih Bu. Itu Terima saja. kasih Bu Oke. Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Juli. Sore Bu Dewi. Bu, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Rusli. Iya, benar Bu. Nah ya Bu, tadi selama proses coaching ada beberapa hal nih yang ingin kita diskusikan lagi setelah proses coaching ya Bu Juli ya. Nah, yang pertama-tama kita langsung saja ya Bu ya. Nah, ketika Ibu melakukan proses coaching tadi, apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi sudah terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Oke, indikator pencapaian diinginkan kan saya ingin bisa menanyakan hal yang berbobot Bu ya kepada coach, sehingga yang dia ceritakan bisa saya dengarkan, kemudian dengan coach sendiri dapat mencari solusi. Nah, dari situ menurut pendapat saya semua itu sudah saya laksanakan sesuai alur juga, alur tirta juga, sehingga pada saat dialog dan berbicara tadi coach dapat mempunyai ide, dan juga hal itu dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya buat, sehingga hal itu membuat coach bisa dengan lega mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu Bu. Iya, baik Bu, dari proses coaching tadi Ibu sudah sangat luar biasa memberikan sebagai coach untuk berdialog dengan coachnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ke coach itu sudah menggali dari si coach, bisa mencari ide-ide dan mengeluarkan ide-ide yang sudah ada pada diri coach untuk menciptakan solusi sendiri atau membuat solusi untuk permasalahan dari si coach tadi. Nah, sudah sangat bagus sekali, luar biasa, berjalan dengan baik dari awal proses coaching sampai terakhir tadi. Bagaimana Ibu merasakan selain perasaan yang sudah tadi proses tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching ini tadi? Senang Bu, karena semua alur menurut saya sudah saya laksanakan, jadi masalah yang dihadapi oleh rekan saya bisa terselesaikan juga. Tapi Bu, ada sedikit ya Bu, boleh nggak saya menyampaikan sedikit tentang proses coaching tadi yang sekiranya ya sama-sama nanti akan diperbaiki lah ke depan. Iya Bu, silakan Bu. Nah, oke Bu, menurut saya sebagai supervisor tadi ya Bu ya, setelah saya sebagai pengamat juga, proses coaching Ibu Juli dengan Ibu Rusdi memang sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rusdi sehingga Bu Rusdi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah berjalan, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Nah, Bu, saat
alur saat di alur itu kan ada 4 alurnya. Saat di rencana aksi, coach sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi rencana-rencana dari si coach. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya yang ibu menggali pertanyaan tadi yang masih ada kurang sedikit yang ibu sampaikan ke coach. Bagaimana coach bisa memberikan ide apa yang lebih dulu yang akan dilakukannya. Jadi sebaiknya kalau menurut menurut dari alurnya Bu ya, berarti menurut alurnya ya. Alurnya kan ibu sebagai coach itu akan menanyakan langkah dari coach sendiri yang akan menyampaikan langkah apa yang menurut dia nyaman untuk dilakukan yang bisa segera direalisasikan. Jadi seperti itu Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa kira-kira yang akan ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Oke, yang akan saya tinggalkan mungkin masih menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Dan yang kedua adalah mendengarkan aktif lagi, karena di menanyakan pertanyaan berbobot tadi ada beberapa hal yang saya lupa sehingga hal ini saking semangatnya bertanya Bu, ya akhirnya lupa karena solusinya sudah ada oleh coach itu sendiri, makanya agak terlupa. Karena coachingnya juga luar biasa tadi kan punya ide-ide yang sangat bagus untuk segera direalisasikan. Iya benar. Jadi ibu sepertinya terhanyut, terlena mendengar coachingnya yang terlalu bersemangat untuk dari skala 4 tadi coachingnya optimis sekali untuk bisa mendapatkan 8. Iya. Optimisnya coaching itu sangat luar biasa. Sehingga mungkin ibu terlupa untuk menanyakan yang mana duluan yang ingin dilakukan. Iya. Nah, jadi itu ya Bu ya yang ingin ibu kembangkan, tetap kita sama-sama memperbaiki diri ke depannya. Semoga nanti ibu bisa melakukan proses coaching lagi. Kira-kira ibu ingin melakukan proses coaching lagi nggak selanjutnya? Tetap melaksanakan Bu, dengan proses ini jadi sudah tahu kesalahan saya di mana atau kekurangan saya di mana, dan berikutnya akan saya perbaiki lagi dan akan membuat lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching seperti ini lagi dengan lebih baik ya Bu. Dan demikian coaching kita, hasil coaching kita hari ini. Semoga hasil yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Mungkin itu saja Bu Juli untuk pasca coaching kita pada hari ini. Oke Bu, terima kasih Bu, hasil observasi juga jadi bahan refleksi saya dan evaluasi saya. Terima kasih juga atas koreksi yang Ibu berikan kepada saya. Hal ini akan membangun saya kembali, akan bisa mengoreksi lagi bagian mana yang saya salah. Dengan ini akan membuat saya lebih semangat lagi. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.